Wakalu ya ayyuhal sila alaihi Majnun. Dari ayat 1 ya Bang. Biar paham. Sebenarnya Majnun ini kan artinya banyak sebenarnya itu. Nggak apa-apa Bang Adi. Memang orang-orang kafir itu bilang begitu. Emang kita cek dulu. Biar abangnya sendiri yang menemukan kebenaran itu. Lama kali Bang. Yang ayat 1 ya. Ya, Al-Hijr ayat 1 dibaca dari ayat 1 terjemahannya aja ya sampai dengan ayat 12. Terjemahannya itu pendek kok. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Terus yang ayat kedua, orang kafir itu kadang-kadang dalam kurung nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Terus biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat meminta penundaannya. Dan mereka berkata, wahai orang-orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Oke, dan mereka berkata, mereka itu siapa Bang? Coba dicek di ayat 2. Mereka itu siapa? Di ayat kedua. Itu siapa? Yang saya bingung Bang. Makanya saya bingung di situ. Ayat 2 tadi ya. Ayat 2 itu disebutkan siapa tuh? Orang kafir itu kadang. Nah, yang dimaksud mereka itu adalah memang orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu bilang Nabi Muhammad gila. Yang bilang bukan Allah, tapi orang-orang kafir. Allah hanya mengulangi redaksi orang-orang kafir pada saat itu gitu loh. Bahwasanya dulu Rasulullah pernah dibilang sama orang-orang kafir begini, kan begitu. Orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir itu ya konteksnya. Nah, sekarang coba dibaca ayat ini 10-11. Ayat yang 10. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat terdahulu. Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-oloknya. 12. Demikianlah kami memasukkan olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa. Jadi yang mengolok-olok itu siapa Bang? Orang yang? Orang kafir. Orang kafir, orang yang berdosa barusan, betul nggak? Betul. Itu kan? Berarti orang kafir. Kalau Nabi Muhammad dibilang gila oleh orang-orang kafir atau oleh musuhnya, wajar nggak itu? Musuh bilang Nabi Muhammad seperti itu, wajar nggak? Wajar, karena musuh, betul nggak? Ya, betul. Nah, coba sekarang buka Markus 3 nomor 21. Markus 3, Markus 3 nomor 21.
kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Oke. Waktu kaum keluarganya, nya itu nya besar kan, betul? Betul. Berarti waktu kaum keluarga Yesus kan, betul? Ya, betul. Mendengar hal itu, mereka ini siapa? Keluarganya kan? Keluarganya. Keluarga Yesus kan? Ya. Datang hendak mengambil dia ini Yesus kan? Ya, betul. Sebab kata mereka kan keluarganya. Sebab kata keluarganya, iya ini siapa? Yesus kan? Betul? Sebab kata mereka kan kaum keluarganya. Ya, betul. Iya ini Yesus kan? Iya, betul. Yesus tidak waras lagi. Bayangkan coba. Bayangkan betapa kitab Anda mengolok-olok Yesus. Bagaimana? Kami umat Islam sangat menyayangi Yesus atau Nabi Isa. Yang kita maksud Nabi Isa ya, Yesus. Ya. Nabi Isa. Sangat sayang kepada Nabi Isa. Kami nggak berani bilang aneh-aneh kepada Nabi Isa, Bang. Coba. Gimana menurut Abang ketika ada kaum keluarganya Yesus bilang bahwa Yesus itu gila. Yang bilang itu bukan musuh ya, keluarganya ya. Ya. Betul nggak? Betul. Kalau orang lain musuh bilang kita gila, bilang kita tolol, ya itu lumrah lah karena musuh. Tapi kalau kaum keluarganya sendiri yang bilang Yesus gila, gimana perasaan Abang? Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Ya, ini alhamdulillah dilanjutkan. di sini ada Pak Momisan dan juga Pak Pencari Tuhan ini. Alhamdulillah Gurunda setelah sekian lama berdiskusi dengan Bang Handi tadi, insya Allah malam ini kayaknya perlu dipoles sedikit dari Gurunda Zuma. Insya Allah mereka berdua sudah mulai sembuh Gurunda. Ini tolong Bang Ardian siapapun yang bisa menerangkan saya dalam surat Al-Hajj ini ya, ayat ke-15. Ya silakan Gurunda. Ini, Bang. Masya Allah. Surah apa? Al-Hajj ayat 15. Al-Hajj ayat 15. Al-Hajj ayat 15. Masya Allah. Surat 22. Ya, surat 22 itu ya. Ya. Betul Gurunda. Tafadhol Saya Gurunda. bacakan. Barang siapa yang Ya, silakan. menyangka bahwa Allah tidak akan menolong Muhammad di dunia ini dan akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit lalu menggantungkan diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu daya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. Ya. Bukankah maaf untuk semuanya? Sepengetahuan saya, agama manapun dilarang untuk bunuh diri, tapi kenapa dalam surat Al-Hajj ini malah menyuruh untuk bunuh diri? Tolong jelaskan Bang, sekiranya saya bisa menangkap semua penjelasan Abang. Penonton, baik yang di Komal sebagai saksi, saya akan syahadat malam ini Bang. 3 tahun saya mencari yang sebenarnya seperti ini Bang. Berapa kali saya masuk ke rumahnya Bang Nandar, yang kata orang di situ ada Bang Juma yang disebut orang-orang Muslim, guru besar, apologet. Tapi ketika saya setiap masuk, ini mohon maaf Bang Juma, saya selalu ketakutan karena suara Bang Juma begitu menggelegar. Iya. Dan ini Baik, saya Bang. naik ke room ini berkat dari Bang Handi. Karena saya mendengar Bang Handi memberikan penjelasan kepada Momi yang begitu sejuk. Dan bahkan meneteskan air mata yang saya mendengarkan di bawah selama hampir 30 menit. Saya minta itu saja, siapapun, baik Bang Juma, Bang Ardian, atau Bang Handi, tolong jelaskan. Sekiranya bisa saya terima login saya malam ini Bang. Siapapun yang akan membimbingnya nanti.
Oke, baik. Bisa saya mulai, Bang? Bisa, Bang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yazunnu allam yanzurullah fid dunya wal akhirah falyamdu bisababin ila sama. Jadi Allah Subhanahu wa taala, benar ya ayatnya itu ya, teman-teman. Benar. Benar, Bunda. Man kana yazunnu allan yansurahullah, barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Nah, ini apa maksudnya? Barang siapa yang menyangka, barang siapa yang mengira, barang siapa yang berharap, barang siapa yang punya anggapan, barang siapa yang punya pemikiran, barang siapa yang punya kepercayaan, barang siapa yang punya iman, yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah nabi, bukanlah rasul, dia ngarang sendiri, yang disampaikan bukan wahyu, yang disampaikan bukan kalam, yang disampaikan bukan ilham dari Allah, maka hendaklah kemudian mereka menggantungkan diri, mengambil tali, lalu merentangkan tali tersebut sampai ke langit-langit. Sampai ke langit, kata Allah. Kenapa Allah mengatakan seperti itu? Karena itu mustahil terjadi, disebabkan tak ada manusia di atas muka bumi ini yang mampu membuktikan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Nabiullah, bukan Rasulullah. Siapa orang-orang Arab yang pernah bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat dengan akalnya, menelaah apa yang disampaikan oleh baginda dengan pikirannya, dengan hatinya, yang ingkar terhadap kebenaran kenabiannya? Siapa di antaranya? Itu tak ada, kecuali orang yang sombong, angkuh, dan menolak atas kebenaran. Makanya Allah mengatakan, man kana yazunnu allam yansurahullah, barang siapa yang menyangka bahwa Allah tidak akan menolong Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat, maka hendaklah orang-orang yang menyangka ini merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. Maksudnya gini, orang yang murtad dan hukuman atas mereka serta balasan bagi orang-orang yang beriman itu diterangkan pada ayat ini kemudian, dan ayat selanjutnya maupun ayat sebelumnya. Allah mempersilahkan orang-orang yang ingkar kepada Al-Quran, yang tidak menyukai kemudian akan perkembangan ajaran Al-Quran, yang tidak suka kemudian dengan keotentikan Al-Quran sebagai kalam Allah, untuk berpendapat bahwa Allah tidak akan kemudian menolong Nabi Muhammad dengan cara membatalkan item-item pengajaran Nabi Muhammad melalui Al-Quran. Faktanya, tidak ada satupun manusia yang mampu membuktikan itu. Tak ada satupun orang yang bisa menyangkal kebenaran Nabi Muhammad dengan membawa risalah Al-Quran dan Islam yang bisa kita lihat hari ini. Ada enggak orang yang bisa membuktikan hari ini bahwa Nabi Muhammad bukan Nabi? Ada enggak orang yang bisa membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah pengarang ulung? Al-Quran itu adalah karangan beliau. Ada enggak manusia di atas muka bumi ini yang mampu membuktikan itu? 1400 tahun tak ada satupun manusia. Makanya Allah menantang, barang siapa yang menyangka bahwa Allah tidak akan menolong Nabi Muhammad, maka hendaklah ia merentangkan tali ke langit. Karena itu tidak akan mungkin kemudian Allah tidak menolong Nabi Muhammad. Mustahil Nabi Muhammad tidak ditolong oleh Allah. Contoh, ketika Allah mengatakan bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwahyukan Al-Quran, qul nazzalahu ruhul qudus
datang Roh Kudus kemudian mengajarkan Al-Quran yang hak dari Allah, maka Allah mengatakan, aku yang mewahyukan Al-Quran, aku juga yang menjaga Al-Quran itu. Nah, Rasulullah kemudian datang membawa Al-Quran. Apakah Al-Quran ini ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah, sebagaimana apa yang diterangkan oleh Allah? Apa dikatakan? Nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang mewahyukan Al-Quran. Wa nahnu lahu lahafizun. Kata Allah, kami juga yang akan menjaga Al-Quran itu. Apakah itu terbukti? Terbukti. Berarti terbukti Allah menolong baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun silam. Ini 1 menit lagi, Bang. 1400 tahun silam. Orang yang hidup di tengah-tengah bangsa jahiliyah, tidak berpendidikan, tidak mengerti Taurat, tidak mengerti Zabur, tidak mengerti Injil, hidup di zaman jahiliyah. Seorang diri mengatur tentang pemerintahan, mengatur tentang pendidikan, mengatur tentang kedokteran, mengatur tentang politik, mengatur segala aspek hukum yang dibutuhkan manusia dari zaman jahiliyah sampai kepada akhir zaman, sampai kiamat. Seorang diri. Apakah kemudian ada yang mampu merubuhkan aturan mainnya? Apakah ada orang yang bisa merubah arah sholat ke arah Ka'bah, menghadap ke arah lain? Tak ada. Adakah kemampuan, kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu merubah tulisan-tulisan yang ada di dalam Al-Quran? Contoh misalnya ketika Amerika tidak suka dengan agama Islam, Amerika minta, tolong masukkan Al-Quran ke negara kami, karena di negara kami kemudian ada Islam beberapa persen, tapi syaratnya Al-Quran masuk ke negara kami harus menggunakan bahasa Inggris, tidak boleh menggunakan bahasa aslinya. Apakah ada kekuatan seperti itu? Tidak ada. Inilah bukti bahwa Allah menolong baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan yang lain? Apakah Allah menolong Nabi Musa? Mana ajaran Nabi Musa? Mana Torahnya Nabi Musa? Apakah Allah menolong Daud? Mana Zaburnya Daud? Apakah Allah menolong Yesus? Mana Injil yang Nabi Isa terima kemudian? Ada? Tak ada. Hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan legitimasi kemurnian pengajaran yang murni sampai hari ini. Subhanallah. Baginda Rasulullah Muhammad SAW seorang diri kemudian menorehkan satu kaidah benar antara akal dan wahyu 1400 tahun silam, dan tak ada satupun ajarannya yang bertentangan dengan akal, bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bertentangan dengan zaman, bertentangan dengan kehidupan manusia semodern apapun. Demikian. Ya, silakan jadi Tuhan gimana? Itu. Jadi Tuhan ini Tor. Saya lagi merenung itu nggak apa-apa. Ya itulah Al-Quran ya bro. Jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan Anda. Tapi ini loh Bang Jawa, kedua ini Momi ini, pencari Tuhan ini sebenarnya ini sudah tidak percaya lagi dengan agama Kristennya gitu. Cuma perlu diyakinkan lagi agar mau memeluk Islam. Itu permintaannya. Kesempatan kali ini Bang Jawa. Izin bertanya sekali lagi Bang Zuma. Boleh, silakan. Berarti surat Al-Hajj ini, ayat 15 ini bukan ditujukan Tuhan kepada Muhammad, bukan? Bukan. Ini tantangan Allah kepada semua manusia. Tapi spesifikasi daripada ayat suci ini adalah, ayat Al-Hajj ayat 15 ini adalah, bagaimana kemudian Allah menerangkan kepada umat manusia, kalau ada yang bisa membuktikan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak ditolong oleh Allah dalam risalah kenabiannya, maka Allah mengatakan, hendaklah ia merentangkan tali ke langit. Karena itu mustahil terjadi.
Mustahil Allah tidak menolong baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dianalogikan Bang, supaya saya biar lebih jelas Bang. Contoh misalnya gini. Ketika saya berkata kemudian kepada saudara-saudara, kalau ada orang yang bisa membuktikan bahwa Bang Handi itu bukan sahabat Bang Suma dan Bang Handi tidak dibantu oleh Bang Suma, maka silakan kalian itu membuktikan. Dan kalau terbukti, maka silakan merentangkan kemudian tali ke langit, lalu menggantungkan diri. Kalau memang ada, sehingga ada orang yang berkata, saya Bang Suma, saya akan membuktikan bahwa Bang Handi itu bukan sahabat Bang Suma, dan saya rela bunuh diri untuk membuktikan bahwa Bang Handi itu bukanlah kemudian sahabat Bang Suma. Itu orang yang kemudian menyepelehkan kebenaran, karena faktanya Bang Handi itu adalah sahabatnya Bang Suma. Bang Handi itu ditolong oleh Bang Suma. Tapi orang itu terlalu berani mengatakan tidak, bahkan saya bunuh diri kalau sampai terbukti bahwa Bang Suma akan menolong Bang Handi. Nah, itu terlalu berani, berarti itu mengolok-olok artinya. Makanya Allah mengatakan, pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. Kenapa orang ini sampai mengatakan aku rela bunuh diri kalau terbukti bahwa Bang Suma itu adalah sahabat karib dengan Bang Handi. Saking irinya, cemburunya, sakit hatinya melihat keadaan itu. Padahal itulah fakta yang terjadi. Apa yang dilakoni oleh Bang Handi itu mendapatkan legitimasi dari sahabatnya Bang Suma. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah analoginya. Makanya dikatakan bahwasanya ayat ini menerangkan sikap orang yang murtad. Dan ini adalah hukuman atas mereka serta balasan bagi orang yang beriman. Pada ayat ini Allah kemudian menorehkan bahwasanya orang-orang kafir dipersilahkan kemudian yang tidak menyukai perkembangan Islam untuk menghentikan pertolongan Allah kepada ajaran Nabi Muhammad. Barang siapa yang menyangka atau berpendapat bahwa Allah tidak akan menolong ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW di dunia maupun di akhirat, maka Allah menerangkan silakan kemudian mereka menggantungkan diri, karena tidak akan mungkin Islam dibiarkan oleh Allah untuk tidak ditolong. Fakta bagaimana perkembangan umat Islam di atas muka bumi ini dibandingkan dengan agama Kristen. Kristen mungkin banyak, orang mengatakan Kristen itu banyak, tapi mereka terpecah-pecah menjadi sekte-sekte yang mana satu sama lain tidak saling mengakui dan tidak saling mendukung. Umat Islam cuma satu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jarak antara Kristen dan Islam 600 tahun, tapi kemudian umat Islam mampu menyaingi perkembangan, bahkan umat Islam jauh lebih tinggi perkembangan umatnya daripada Kristen itu sendiri. Bukti bahwa ayat ini benar. Seperti itu, Bang. Terima kasih Bang Juma penjelasannya. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat, Bung, tidak ada perintah bunuh diri di situ, di data ayat ini itu tidak ada. Maksud daripada menggantungkan diri itu adalah orang-orang yang berusaha kemudian memadamkan kebenaran Islam. Kata Allah, Allah menyatakan bahwasanya hendaklah orang-orang yang membantah bahwa Allah akan menolong ajaran agama Rasulullah, dia merentangkan tali ke langit, lalu menggantungkan dirinya di langit,
kemudian dari ketinggian yang ia usahakan, kemudian setinggi apapun dia menggantung ke langit untuk menyuarakan dan menghentikan pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, maka kata Allah, silakan Anda lakukan. Silakan Anda lakukan. Bahkan sampai kemudian Anda bunuh diri sekalipun, sampai ke tinggi-tingginya ke langit yang ketujuh untuk meneriakkan ketidakbenaran akan pernyataan Allah menolong baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu tidak akan mungkin terjadi. Jadi Allah mengatakan, silakan Anda menggantungkan diri sampai ke langit untuk membuktikan bahwa Allah tidak akan pernah menolong Nabi Muhammad. Niscaya itu tidak akan mungkin terjadi. Setinggi apapun orang yang menolak, yang membantah bahwasanya Allah tidak akan menolong Rasulullah, misalnya dia menggantungkan dirinya setinggi langit kemudian menyuarakan Allah tidak akan mungkin menolong ajaran Islam, Allah tidak akan mungkin kemudian menolong Nabi Muhammad, maka itu tidak akan pernah bisa menghentikan pertolongan Allah kepada dinul Islam. Itu inti dari ayat ini. Silakan. Mungkin ada pertanyaan lain. Yang pada intinya adalah orang-orang yang meninggalkan Islam, yang tidak percaya kepada Islam, yang murtad dari Islam atau yang ingkar terhadap Islam, matanya terbuka bahwa Allah menolong agama Nabi Muhammad. Itu bukti, itu fakta, itu yang ada, Terima kasih, Bang yang Juma. realita yang muncul hari ini. Ya, sama-sama Bang. Apa kunci masuk surga dalam Muslim? Nah, Al-Quranul Karim kemudian menerangkan terkait apa yang Anda pertanyakan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan salah satu ayatnya dalam surah At-Taghabun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yajma'ukum yaumil jam'i dzalika yaumut tagabun wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari perhimpunan, seluruh manusia kemudian dikumpulkan pada hari kiamat. Itulah hari di mana Allah akan mengungkap, membuka dosa-dosa, membeberkan segala dosa-dosa setiap manusia. Dan kata Allah, barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi dalam ayat ini kemudian perlu dipahami, siapapun kita, orang Kristen menganggap dirinya adalah orang yang benar, orang Islam, orang Hindu, orang Buddha dan seterusnya. Semua orang menganggap dirinya sudah melakukan amalan baik. Semua orang menganggap dirinya telah melakukan perbuatan yang benar. Tetapi kata Allah, barang siapa beriman kepadaku dan mengerjakan amalan saleh, maka aku akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka hidup kekal di dalamnya. Artinya, tidak ada manusia di atas muka bumi ini kemudian yang setelah datang Nabi Muhammad yang tidak melakukan dosa, tidak masuk atau tergelincir untuk melakukan sebuah kekhilafan. Semua kita akan jatuh ke dalam dosa. Ada hilaf, melihat kemudian yang bukan milik kita, yang membangkitkan syahwat, dosa. Memikirkan yang cabul, dosa. Itu dalam kaidah Islam. Lalu bagaimana caranya kemudian dosa ini terhapuskan? Dengan cara beriman kepada Allah dan juga melakukan amalan-amalan kebajikan, maka Allah akan menghapus dosa-dosa manusia, umat Islam. Nah, syaratnya kemudian untuk itu adalah mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada mereka, kepada manusia, wahai Nabi Muhammad, apabila mereka ingin dicintai oleh pencipta alam semesta, apabila mereka ingin dihapuskan seluruh dosa-dosanya yang pernah ia lakukan oleh pencipta alam semesta, sampaikan kepada mereka untuk ikut kepadamu. Fattabi'uni,
Maka aku Allah, pencipta alam jagat raya ini, akan mengampuni segala dosa-dosa mereka dan akan mencintai mereka. Jadi syarat untuk masuk surga kata Allah, mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Inilah pesan-pesan para nabi yang masih tertoreh di dalam kitab-kitab yang Anda gunakan hari ini. Termasuk Yesus menerangkan apa? Untuk mengikuti roh kebenaran yang datang setelah beliau. Siapa roh kebenaran ini? Roh kebenaran yang dimaksud tak lain adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di mana indikasi itu tertulis? Yohanes 16, nomor 13, nomor 14. Apabila datang manusia yang membawa kebenaran tersebut, maka dia akan memuliakan aku. Ada dua, Yesus, Nabi Muhammad yang datang setelah Yesus dan juga Paulus yang datang setelah Yesus. Nabi Muhammad punya pengikut, Paulus punya pengikut. Di mana di antara kedua orang ini, Paulus atau Nabi Muhammad yang memuliakan Yesus? Itulah kuncinya. Di mana Roh Kudus itu bekerja? Lihat di antara kedua umat dari pendiri agama ini. Paulus pendiri Kristen, Nabi Muhammad pendiri Islam. Ada enggak di antara kedua golongan ini yang kemudian memuliakan Yesus, memuliakan Nabi Isa alaihi salam? Dan ada tidak di antara kedua pemeluk agama ini yang menghina, menghujat dan mengaminkan hujatan hinaan terhadap Yesus Kristus? Sedangkan Yesus mengatakan, roh kebenaran apabila ia datang, dia akan memuliakan aku, bukan menghinakan aku, bukan menistakan aku, bukan mengajarkan aku ditampar, ditonjok, diludahin, ditelanjangin, digantung, dikutuk di atas pohon. Tetapi dia akan mengajarkan aku manusia suci. Perkataanku adalah firman Tuhan. Aku terkemuka di dunia dan di akhirat, dan aku termasuk nabi, aku termasuk hamba yang dicintai oleh Tuhanku. Siapa itu? Hanya ada dalam ajaran agama Islam. Cinta kepada Yesus, solusinya hanya Islam. Benci kepada Yesus, pura-pura cinta kepada Yesus, masuklah ke Kristen. Disitulah tempatnya. Jadi cinta yang tulus terhadap Yesus itu hanya ada di Islam. Hanya dinul Islam yang mencintai Yesus. Sampai 24 jam mereka memperjuangkan bagaimana memuliakan Yesus itu. Tapi tetap saja orang Kristen mempertahankan, tidak, Kristen Yesus itu wajib hukumnya mati terkutuk di atas tiang salib demi dosa-dosa Kristen. Sedangkan Yesus mengatakan apabila ia datang, dia akan membawa kamu ke dalam setiap kebenaran. Penginsapan dunia akan dosa dan juga tentang keadilan. Tetapi kemudian yang datang untuk mengajarkan segala aspek hukum hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu poin pertama. Poin kedua, Bung, silakan Anda renungkan. Di dalam Matius 5 nomor 20 Yesus berkata, apabila hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, apa kata Yesus kalimat terakhirnya? Engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Ini bahaya. Bahaya sekali. Apabila hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Nah sekarang Kristen ini apakah lebih baik dari ahli Taurat? Tidak. Apanya yang lebih baik Kristen dari ahli Taurat? Dari segi ibadah, mereka beribadah kepada makhluk ciptaan Tuhan bernama Yesus. Dari segi apa lagi? Dari segi prosesi ibadahnya, tak ada pernah diajarkan ibadah-ibadah. Minggu, Natalan, makan babi, tidak bersunat, dan tak pernah diajarkan kemudian hal-hal seperti itu. Tauhid satu Tuhan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Kristen mengajarkan 3 Tuhan. Jadi tidak mungkin lebih baik Kristen itu daripada ahli Taurat. Hanya umat Islam yang ajarannya kemudian sempurna dari ajaran Taurat. Maka syarat masuk surga harus lebih sempurna ajaran agamanya daripada ajaran ahli Taurat. Sedangkan Kristen, kata Paulus dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah yang ada di dalamnya. Kalau segala perintah-perintah Tuhan yang ada dalam hukum Taurat itu sudah ditiadakan, lalu bagaimana caranya hidup lebih baik dari ahli Taurat?
Saya kira begitu, saudaraku. Ini yang pun terakhir. Bahwa jika hidup keberagamaan tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka tidak akan masuk dalam surga. Artinya syaratnya harus beragama. Yang kedua, agama itu harus lebih sempurna daripada ajaran ahli Taurat. Dan itu setelah kita cari dan mencari, hanya kita temukan di dalam dinul Islam, tidak ditemukan di dalam ajaran Kristen. Silakan. Baik. Terima kasih Bang Jumang penjelasannya. Gemetar seluruh badanku. Serasa nadiku tak berdarah lagi. Allahu Akbar, Masya Allah. Katakanlah Muhammad, dialah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula beranak. Bimbing aku baca syahadat. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Jika hidayah itu sudah datang, tak ada yang bisa menghalangi. Karena pada dasarnya hidayah itu adalah hak prerogatif setiap manusia. Makanya Allah mengatakan, wa qulil haqqu min rabbikum. Segala kebenaran telah aku tumpahkan di atas muka bumi ini melalui nabiku dan melalui utusan-utusanku. Barang siapa yang mau beriman, hendaklah ia beriman. Ya, barang siapa yang kufur, hendaklah ia kufur. Kan hanya ada dua. Manusia yang ingin diatur oleh pencipta alam semesta pasti muslim. Yesus muslim. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Jadi hanya ada dua. Matius 23, nomor 1, nomor 2. Kata Yesus, jangan kau mengikuti ahli Taurat. Mereka telah menduduki kursi Musa, tetapi mereka tidak mempraktekkan hukum Taurat. Jangan kau ikuti. Harus kau praktekkan hukum Taurat itu, kata Yesus. Oleh karena itulah kemudian orang yang betul menurut Yesus, fattaqullaha wa atiun, bertakwa kepada Allah dan taat kepada Yesus, taat kepada Isa alaihissalam. Yohanes 14 nomor 12, jika engkau mengasihi aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ketika aku bersyahadat, la ilaha illallah inni rasulullah, maka pengikutku juga wajib bersyahadat. Ketika aku puasa, pengikutku puasa. Ketika aku sunat, pengikutku sunat. Ketika aku ibadah sujud, maka pengikutku juga sujud. Nah, inilah yang kemudian dikatakan oleh Al-Quran, bahwasanya pengikut para nabi itu pasti mencerminkan ajaran nabi itu sendiri. Nah, ketika saudara memilih dua, yang satu muslim, yang satu kafir. Di dunia ini hanya ada dua ini, kafir, muslim. Kalau ingin diatur oleh Allah, maka wajib hukumnya menjadi muslim. Jalannya, berdirinya, rukuknya, tidurnya, bangunnya, makannya, minumnya diatur oleh Allah, itulah muslim. Tapi kalau mau hidup seperti binatang, tanpa aturan dari Tuhan, adapun aturan dibuat-buat sendiri sesuai dengan seleranya, maka hiduplah secara kafir. Apapun yang Anda lakukan, itu sudah keluar daripada perintah-perintah Tuhan. Makanya tak ada perintah, wahai orang-orang kafir, berpuasalah. Tak ada lagi. Yang ada adalah orang-orang beriman, berpuasalah. Yang beriman puasa. Yang kafir silakan, mau makan apapun silakan. Mau makan tuyul, mau makan kapal selam, mau makan pohon kelapa, mau makan drum silakan. Mau minum anggur, balok, bensin tua silakan. Karena sudah ada lagi perintah kepada orang kafir itu. Karena sejatinya mereka ingkar. Saya kira begitu, saudaraku. Jadi kalau pada kesempatan ini saudara sudah meyakinkan diri antum untuk bersyahadat, mari saya mewakili teman-teman bersedia untuk memimpin Anda untuk bersyahadat. Gimana tim Apologetik Islam Indonesia? Apakah sahabat kita ini sudah saatnya untuk kita syahadatkan? Silakan. Saya sudah siap, Bang. Masya Allah. Allahu Akbar. Silakan. Ada yang lain?
Tapi sebelum itu karena perlu administrasi, kalau abang berkenaan harus dikirim fotokopi KTP. Bang Ardian, silakan. Ada sekjen di sini, Sekretaris Jenderal. Dinda Ardiansa. Bang Ardiansa, yuk. Dikirim KTP-nya aja dulu bang, sama tanda tangan, nanti harus bisa open cam ya. On cam bisa bang? Belum bisa. Ya, di follow teman-teman, di follow. Biar sampai 1000. Bisa catat nomor saya Ditanya dulu dulu. beliau, bisa tidak kemudian open cam nanti ketika sudah sampai 1000. Iya. Bisa bang ya? Ya. Bisa bang? Belum bisa on cam ini. Ya, misalnya kalau nyampe 1000 followernya bisa on cam ya? Bisa bang. Oke, masya Allah bisa. Ayo. Momi juga, Momi gimana Momi? Malaysia, siap sekalian? Momi, Malaysia. Momi. Ini orang kali anak ini. Dia tadi udah pengen juga teman, udah percaya Allah Subhanahu Wa Taala, udah percaya Nabi Muhammad, dia si Momi ini cuma. Sekalian. Subhanallah. Mungkin ini hanya masalah waktu mungkin ya. Sebenarnya dari minggu-minggu kemarin saya masuk ke roomnya Bang Nandar ketika ada Bang Juma di situ. Tapi saya merasa ketakutan gitu mendengar suaranya Bang Juma. Tapi mungkin Tuhan menolong saya, menyelamatkan saya dengan mengirimkan Bang Handi. Yang awal ku dengar begitu santun dia menyampaikan, menjelaskan kepada Momi. Sampai menangis aku bang. Hatiku tergerak ingin naik. Tapi ketika sebelum Bang Handi datang, ketika ada Bang Ardian, aku sempat down juga. Karena Bang Ardian sama seperti Bang Juma, suara lantang keras. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di promosi host. Ya, Bang bisa sambil ini bisa ngirim KTP ke saya ya bang. Nanti sama tanda tangan nanti di atas kertas yang putih bersih. Insya Allah kalau di Palembang itu ya bang. Kalau ada apa-apa nanti tim Palembang akan menghubungi Anda. Kalau ada seperti bantuan apa, kesulitan dalam dan seterusnya lah. Insya Allah dipandu oleh tim dari Palembang, Sulawesi, Mungkin Sumatera ada Selatan. perwakilan dari tim Apologetin yang ada di Palembang, mungkin siapa yang bisa saya hubungi? Nanti saya kasih nomornya Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan. Baik bang. Yuk teman-teman yang di bawah dibantu di follow abang kita nih pencari Tuhan ini supaya bisa open cam. Ayo kencengin followernya. Bisa catat nomorku bang? Bisa di KTP-nya? Bang, bisa dicatat nomorku ya, nanti kirim KTP-nya ke saya ya. Iya, nanti DM-kan saja bang, nanti aku kirimkan bang. Kalau DM nggak bisa aku, ke WA langsung aja. Biar komunikasinya gampang. Langsung ke WA ya. Ya, 0813 Bentar. 0813 ditambah 9233 ditambah 7800. 0813 tambah 9233 tambah 7800. Pelan-pelan bang. 08 13 tambah 9233 9233 tambah 7800. 00. Bang Handi ya. Ya. Di WA aja KTP-nya ke saya. Ya. Oh, di promosi, di follow sampai 1000. Siap.
Ya, teman-teman yang di bawah ini 700 mata memandang, yuk di follow-follow nih abang kita pencari Tuhan. Ini baru 100 ini pengikutnya nih. Ayo teman-teman yang di bawah 188. Ayo teman-teman yang di bawah belum follow, bantu di follow abang pencari Tuhan supaya beliau bisa open cam untuk bersahadat malam hari ini. Ayo teman-teman yang di bawah, yang belum follow silakan follow akun pencari Tuhan. Masya Allah, Masya Allah. Itu Bang Andi, open cam biasanya 300 udah bisa ya? Atau 1000 ya? Saya tadi minta belum bisa. Belum bisa ya? Oke, siap. Sambil menunggu itu saya umumkan ya, ada pengumuman nih. Siap. Ya, hadirilah pengajian dengan tema berhati-hati terhadap lingkungan kita, mengkristenkan melalui anak remaja. Pembicara Ustadz Zulkifli M. Abbas atau Bang Juma dengan moto marilah hadir dalam pengajian bersama untuk meningkatkan ketakwaan dan mempererat silaturahmi. Jumat 4 Oktober tahun 2024 mulai 12.45 WIB. Bertempat di Masjid Jami Hayatul Iman, Jalan Sawapel nomor 24, Keranggan Jati Sampurna, Bekasi. Itu. Jangan sampai ketinggalan. Teman-teman yang di Bekasi jangan sampai ketinggalan. Ayo hadirin Burunda Zumba kita di Bekasi. Silakan. Gratis ya Bang Andi ya. Ya tadi kan udah dijelaskan, masuk memeluk masuk surga itu semua gratis. Nah, itu dia. Tapi kalau mau masuk neraka bayar, diskotik ya bayar, selingkuh di hotel ya bayar, mabok beli alkohol ya bayar, beli narkobok ya bayar, semua masuk neraka itu bayar. Tapi masuk surga itu gratis, masuk masjid gratis, sholat gratis, puasa gratis, ikuti pengajian gratis, semua gratis. Tapi kenapa yang berbayar masuk neraka ini rela orang mengeluarkan duit? Nah inilah pengaruh daripada iblis yang terkutuk. Itu kira-kira. Masya Allah. Ya teman-teman yang di bawah yang 700 mata memandang, yang belum follow silakan follow dulu nih abang pencari Tuhan supaya cepat-cepat beliau kita sadarkan malam hari ini. Ayo teman-teman yang belum di bawah. Belum bisa teman-teman, belum bisa, ini udah saya kirim ajukan apa? Kami open cam belum bisa. Belum bisa. Tapi kalau sebenarnya sih nggak bisa on cam nggak apa-apa. Yang penting KTP-nya ada, nomor HP-nya sudah ada. Insya Allah nanti tim besok insya Allah langsung segera tim habis sholat Jumat. Tim dari Sumatera Selatan akan syaratkan ulang di sana dengan open cam. Nggak apa-apa sih, dikirim videonya nanti kita siarkan. Karena ini sudah mau subuh juga ya. Itu kira-kira begitu. Karena waktu dan keadaan bisa kok kita mengeluarkan diskresi seperti itu. Yang penting administrasinya lengkap dulu kepada kami. Betul ya Pak Juma? Karena waktu juga nih. Iya Bang Andi, iya betul. KTP aja dulu. Ya. Itu katanya turun nanti kayak lagi bisa katanya Bang itu Bang. Coba bro KTP-nya dikirim dulu ke saya. Ya KTP dulu Bang pencari Tuhan dikirim sama Bang Andi. Bang pencari Tuhan monitor. Si Momi sekalian jangan ketiduran nih. Si Momi juga disenggol tuh. Iya, Bang Momi, monitor Bang Momi. Bang Momi, monitor. Ini kayaknya udah tidur nih Bang Andi. Karena kehujanan ya. Hujan. Ayo teman-teman yang di bawah yang belum follow silakan follow teman kita ini yang pencari Tuhan ini. Bang pencari Tuhan, monitor. Mau pencari Tuhan, monitor. Aduh, jaringannya merah. Bang pencari Tuhan. Iya, ini abangnya nih lagi jaringannya merah nih, belum turun nih. Mungkin lagi ngirim KTP ya. Udah dikirimnya Bang Andi, KTP-nya?
Kan kepental kan? Kepental ya. Apa-apa tungguin aja. Siap. Kalau enggak ya gak ada masalah. Oke, Bang Pencari Tuhan, kalau sudah di bawah ajukan permintaan. Biar kita jambak langsung. Oke. Bang Momi, monitor Bang Momi. Masih dikit. Bang Pencari Tuhan, kalau sudah ajukan permintaan. Ya kalau di sini kan kita aja menyampaikan, Banyuwangi sampai subuh menyampaikan. Ya kalau misalnya mereka ini ya hanya main-main, mereka nggak ada masalah, nggak rugi kok. Kan banyak yang dengar gitu lah. Ya. Kita ini Islam itu nggak butuh mereka, mereka yang butuh Islam kok. Itu intinya ya. Jadi kita nggak terlalu bernafsu kok. Itu aja ya teman-teman. Mau mencari Tuhan, kalau ada sudah di bawah silakan ajukan permintaan. Ini udah kita cari juga nih di tamu, belum ada yang ini muncul. Bang Momi, monitor Bang Momi. Mumpung nih ada Brunda Zuma, sekalian enggak? Bang Momi, monitor. Oke, Bang Pencari Tuhan itu sudah saya jambak ya. Silakan naik Bang Pencari Tuhan. Ini mungkin karena efek ini ya Bang Andi ya Bang Momi ini ya, karena efek hujan tadi. Kena keluduk deh. Iya. Masya Allah. Bang Pencari Tuhan. Bang Pencari Tuhan, itu diterima undangan saya. Ada nanya masjid apa namanya? Masjid, tunggu ya aku buka lagi siapa tahu lupa. Masjid Jami Hayatul Iman. Masjid Jami Hayatul Iman. Benar. Jalan Sawo Apel nomor 74. Nomor 74 Keranggan Jati Sampurna Kota Bekasi. Ya, Begitu. Teman-teman yang mau ke sini ya, lewat tol Jati Asi aja, keluar di Jati Asi terus lewati Jalan Keranggan Raya arah Cibubur. Tapi dia masih ke Kota Bekasi, belum Cibubur dia. Begitu. tap. Ayo Bang Pencari Tuhan. Diterima. Ini bagi teman-teman yang di bawah, kok nampak akunnya Bang Pencari Tuhan, tag ya suruh naik. Ya, bagi teman-teman yang di Bekasi, yuk hadirin tuh Gurunda kita di Masjid Hayatul Iman di Jalan Sawo, apel nomor 74, Keranggan, Bekasi. Tanggal 4 besok, hari Jumat. Ya, bagi teman-teman yang di Jabodetabek, silakan hadirin. Masya Allah. Itu tadi. Mau Pencari Tuhan. Kalau sudah di bawah, tolong ajukan permintaan ya. KTP-nya belum dikirim ya Bang Andi ya? Apa? KTP-nya belum dikirim. Belum. Oke. Ya udah nggak usah diharap lah. Rantai yang lain dulu aja. Kalau nggak ya istirahat. Siap. Dianya jatuh. Bang Momi monitor. Ini kayaknya jauh dari perangkat beliau nih. Bang Lontong gimana itu? Yang satu lagi si Bang Sitonggar. Infonya gimana? Ya itu dia apa pula ini? Lagi kerja? SDM kerja ya, lagi di tempat kerja nggak bisa main HP katanya. Oh, oke lah. Siap. Kok nggak ada nih di tamu?
Mana nih teman-teman kita nih? Ya, Bang Andi, dilanjut. Bang Andi, mungkin kita sambil nunggu Bang Mencari Tuhan ya. Ya biarin aja, nggak usah dipaksa. Oke, siap. Ini kalian di bawah nih, bukan? Oh, Coba ini terima dulu nih, siapa nih? Dari tadi minta naik nih. Coba, ini Ainur. Ainur baru. Ada yang mau disampaikan, bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku penasaran sama Mas Bang Juma. Baru kali ini ketemu roomnya. ya, Ya Bang. silakan. Iya nggak ada pertanyaan. Cuma aku salut aja sama Bang Juma. Penggemar di YouTube. Bang Andi, Ya, gimana kabarmu? alhamdulillah Pak RT sehat. Aku lihat kemarin tuh di mana itu? Sehat. Ya kalau Pak RT sakit siapa yang ngurusin warga kan gitu. Malah kemarin aku lihat di YouTube-mu itu bakar-bakar baju itu aku lihatin semua. Ya itu kan misionaris ninggalin sampah ya, sampai dimusnahkan lah bang. Ya, lumayan lah kalau seperti itu dipakai kan lumayan. Oh, Bahaya itu kalau dipakai. Kan dipakai buat ngarit. Tetap nggak boleh bang, pakai buat ngarit. Nanti orang yang ngerti agama membaca ini dari siapa? Oh ini sih dari acaranya API ya, kita yang dituduh nanti bang. Gimana siapa? Enggak masalah yang penting bersifat untuk kepentingan kita sendiri kan, bersifat baik kan. Nggak penting banget itu bang. Kalau teman-teman mau ngarit nggak butuh baju, ngomong sama kami. Nanti kami kirim baju 1 kontainer. Ya, mulai kemarin lah aku download APK ini, ya kan, keping nyari roomnya Bang Zuma nggak ketemu, baru ketemu ini, orang udah gak ada. Bang Andi, itu follower belum nyampe 1K bisa om krem loh. Ada yang bisa dia nggak bang? Enggak, kita download APK lagi, APK TikTok lagi. Jadi atur aja lah bang, gue nggak Aplikasi pelajari, bisnis. gue nggak pelajari yang kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa on cam meskipun belum nyampe 1K. udah puyeng nih tuh. Ajaran per TikTokan. Iya Bang Andi. Mana dia? Hei Bang Mumi. Mana nih pencari Tuhan tadi nih? Ya kita tunggu 5 sampai 10 menit, kalau nggak ada ya kita istirahat dulu lah. Udah jam. Coba teman-teman di bawah coba dilacak itu akunnya. Kalau masih ada di DM aja ya teman-teman di bawah ya. Nggak usah, kalau dia serius kan dia WA ke saya bang. Ini nggak ada. Tadi kita udah satu nomor. Ada Pak Jenal tuh kayaknya mau bagi harta waris. Silakan Pak Jenal. Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, salam aja sama Bang Zuma nih. Pingin kali jumpa Bang Zuma. Abang di mana ini posisi? Di Aceh, di Aceh. Oh di Aceh, masya Allah. Iya, apa kabar Bang Ardi? Saya ikutin tiap malam ya Pak Ardi. Kalau nggak dengar bahas suara Bang Ardi nggak bisa tidur. Masya Allah. Apa kabar Bang? Sehat kan? Alhamdulillah sehat Pak. Oh kemungkinan tadi si anak ini mungkin mati lampu, wifi-nya mati. Bisa jadi kan tadi peralahan merah. Kita positif thinking aja lah. Iya, iya. Betul. Positif tinggi aja Bang. Jadi kita pikirin Bang. Ya kan? Bisa juga disambar geledek di si mobil ini karena hujan sana ya kan. Oke Bang Ardi, turunin aja Bang Ardi. Oke. Iya Pak Jenal, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah.
Mana nih? Oh, Tunggu aja bentar, kalau misalnya nggak ada ya udah. siap Bang Andi. Waduh, ini siapa nih? Ya, ini ada Bunda Genggam Pancasila. Ya Bunda, naik Bunda. Siapa? Bunda apa itu? Genggam Pancasila itu siapa namanya? Nama Bunda itu? Oh, ini Bunda Sumangkut. Iya, Bunda Semangkut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mumpung kita lagi ramai di sini, Bunda ingin menyampaikan, minta doa semuanya teman-teman, bahwa pertama Bunda tidak hadir berbulan-bulan di TikTok karena ada persoalan besar, dan sekarang persoalan itu adalah berupa memburu gereja yang terlantar. Jadi mohon doanya semoga bisa segera dapat membeli gereja yang ditelantarkan. Ketika orang-orang ketika orang-orang mengatakan bahwa Muslim Indonesia miskin-miskin, mereka bilang begini dan begono. Jadi ada himbauan dari para tokoh di setiap negara bagian agar orang-orang mau menyelamatkan bangunan yang terlantar. Nyatanya orang-orang ini tidak mau lagi mengurusin gerejanya. Jangankan untuk menjadi jemaatnya, menyelamatkan bangunannya saja, tidak mau. Teman-teman, jadi Bunda buka, ada gereja-gereja dijual, mudah-mudahan salah satunya bisa nyangkut kepada kita. Minta doanya mudah-mudahan kita bisa berhasil membeli gereja yang terlantar. Amin. 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 Mungkin Bang Zuma, Bang Andi masih ingat di waktu di Zoom, Bunda kan dulu di RIM, di Zoom, bertekad ada nazar untuk membeli gereja. Tapi waktu itu tidak menyangka kalau gereja itu ada yang murah. Ternyata ada gereja yang dijual murah. Mari kita lihat, ini gereja dengan harga yang sangat murah. Tadinya Bunda mengira karena Bunda melihat gereja itu juta-jutaan. Jadi minta kepada Allah, ya Allah izinkan aku untuk merawat gereja ini, dan suatu saat insya Allah bisa kefungsikan, bisa kita wakafkan untuk jemaat yang ada di sekitar itu. Bagaimana kalau jemaatnya tidak ada? Nah, kita berusaha saja untuk memperbanyak jemaatnya. Mudah-mudahan ini contohnya gereja 35.000, 35K. For sale, dijual. For sale. Gereja di Illinois dijual 35K, 35.000. 35.450 ditambah jadi 525 juta. Ini baru harga marketing. Kebanyakan terjual separuh harga, teman-teman. Jadi mohon maaf, ternyata orang-orang Kristiani di Amerika tidak mau lagi ngurusin gerejanya. Walau udah di pinggir jalan maupun besar kayak begini, waduh, udah kosong. Bahkan kursi kebaktiannya pun tidak ada. Kalau yang ini masih ada kursi kebaktiannya. Yang tadi tidak ada, mungkin tidak bisa bayar listrik, kursinya dijual. Ini di Miami. Nah, Miami teman-teman. Bayangkan itu. Ini teman-teman, 400.000. Gereja dijual 400.000. Padahal rumah di Amerika harganya 800.000. Ya, 900.000. 1 juta. Gereja ini 400.000. Ini teman-teman. Rupanya nggak peduli bangunannya kuno. Ini Kristiani yang lewat nih. Ini Oten lewat. Dadah, bye. Dilewatin aja gereja. Bye, begitu. Bayangkan, lewat depan gerejanya cuma lewat bolak-balik. Tiap hari, tiap bulan, tiap tahun. Bye, dadah. Na'udzubillah min dzalik, teman-teman. Tidak mau, masuk pun nggak mau lagi. Gereja zaman kuno
tahun 1800 terlantar. Coba lihat kayak gini isi dalamnya. Ini bangunan kayak gini kalau kita berbicara, udah kayak di hutan di Tarzan. Nah iya, akustiknya itu, saking tingginya gitu kan. Nah ini, bahkan kursinya itu udah putih pula kayak pasir. Saking berdebu, teman-teman. Nah dikasih denahnya ini. Ini tempat mereka berolahraga, di atasnya tempat para paduan suaranya, mengkilat-mengkilat lantainya. Nggak ada yang mau datang, mau bagaimana. Saya mengira Bapak pendetanya akan menungguin gerejanya dengan setia. Rupanya ndak ada pengikutnya, ndak ada jemaatnya, tidak ada pendetanya. Duh, gimana ini? Adalah teman-teman, kemarin ada yang 19.000 US dollar. Gereja, jaja. Tapi ternyata tawaran Bunda, 19.000 ditawar 19, enggak ditawar. Mintanya 19.000, kita iyakan 19.000. Lalu ada orang mungkin yang enggak tega, dia membayarnya lebih dari yang diminta. Sehingga Bunda enggak dapat. Nah, ini berapa teman-teman? 35.000. 400.000. Nah, yang mudah-mudah udah habis ini. Tinggal yang sedang-sedang. Yang sedang-sedang saja. Nah, ini teman-teman. Gereja ini. Nah, Oten, kalau memang Anda ajaran kasih, coba rawatlah gereja ini. Orang Amerika sendiri tidak mau merawat gerejanya. Setiap tahun, data menunjukkan, ini di Ohio. Ohio 625.000. Waduh, kuno ini, betul. Kuno, gereja kuno. Keren teman-teman. Ternyata di pinggir jalan, di persimpangan jalan, ternyata waduh, pinggir jalan besar. Waduh, lagi-lagi mobilnya bilang, bye-bye pendeta, bye-bye gereja. Gitu. Nah ini begini, Bu, 1 tahun, dulu 6.000 gereja setiap tahun. Sekarang untuk denom yang namanya United Methodist, itu 1 pekan harus memarketingkan 2 gereja. Saya ulang, 1 denom dalam 1 pekan harus memarketingkan 2 gereja. Jika denom di Amerika ada 60.000 denomnya, 65.000, taruhlah buang 5-nya, anggap aja, di delete. 60.000 dikali 2 setiap pekan. Waduh, mak, teman-teman. Ini coba, mengkilap, ini ada tempat anak-anak yang mamanya pergi kebaktian di sini, anaknya dirawat di ruang lain, ada penjaganya pula khusus ini. Waduh, karpet merah, gerejanya pun sofanya merah, gereja. Waduh, ini teman-teman. Nah, tuh, ini tempat tamu, pendeta terima tamu, pastor terima tamu. Ini ruang di bawahnya teman-teman, ruang makan teman-teman. Habis kebaktian dikasih makan enak, itu perpustakaannya, segitu-gitunya. Nah, tapi ternyata tidak ada yang mau masuk lagi ke dalam gereja. Sudah masuk-masuk kardus barang-barangnya teman-teman. Ampun, waduh. Nah ini udah masuk kardus semua teman-teman, coba lihat. Udah dilanyau semua barang-barangnya itu, dilanyau. Nah, ini teman-teman, fakta. Jadi setiap tahun minimal 10.000 gereja yang masuk ke marketing. Jual murah. Tuh, udah masuk kardus teman-teman. Ini sudah hengkang ini, bayangkan. Nah, aduh, kuno juga ini kantong plastik, kantong asoy. Astagfirullahaladzim. Siap Bunda, izin ya Bunda. Nih, Siap abang kami. Siap Bunda, Masya Allah. Ya, pada teman saudara kita yang pencari Tuhan tadi, kalau sudah di bawah langsung ajukan permintaannya. Beliau aktif, sudah saya undang. Seperti yang disampaikan sama Bang Andi, 5-10 menit. Kalau tidak ada kabar, ya kita sudahi sajalah. Begitu ya Bang Andi ya? Siap. Belum juga ada kabar Bang Andi. Bang Andi Selebes belum ada kabar. Alhamdulillah sehat, Bunda. Gimana Om Peter, sehat? Romo Pierre sehat.
Tolong biar. Tunggu Soal mana nih kita telepon lagi. Bang Andi nih, nggak ada teleponnya. Katanya mau datang minggu kemarin. Ditunggu di bandara, di mana Bang Andi nih? Kemarin udah nyampe airport balik lagi. Oh gitu. Lupa KTP-nya. Udah batal lagi. Ketawa Bang Zuma. Bang Zuma jadi ketawa itu. Mana Om Pier? Mana Om Pier? Ah, sudah deh. Iya, Romo Pier. Kan beliau sudah 78 karena kenangan, jadi dipanggil Romo ya. Sudah pantas dipanggil Romo. Oh, izin pamit ya, Hos ya. Iya Bang Dewa. Jadi, Bang Dewa. Iya nggak jadi saja Bang Dewa. nggak jadi apa sih? Nggak jadi mualaf atau gimana? People want to Ya, mungkin besok kali ya. Besok kali. Mudah-mudahan aja ya betul kata Bang Andi, kita positive thinking aja lah. Tapi kalau menurut Dewa sih untuk hal seperti ini mendingan negative thinking Bang Andi. Mendingan kita gitu negative ya Bang Dewa thinking. ya. Ya, mendingan kita negative thinking daripada positif hamil tanpa bapak. Itu saja itu mah. Juga itu. Pusing kepala lah, Dewa lah. Bunda, terakhir ya, maaf Bunda. Itu bisa dialih fungsikan jadi apa itu gerejanya Bunda yang di pinggir jalan? Masya Allah. Pier. Bisa dialihkan fungsi jadi apa? Maslah masjid. Jadi rumah dulu, kan jemaat muslim belum ada. Jadi rumah dulu. Oh. Kalau Dewa beli mau usaha pecel lele bisa nggak di sana Bunda? Bisa Pak, bisa Pak. Bareng sama gue aja. Ntar gue nyuci piring. Aku mau ini lagi Pak. Mau ngetes Om Pier ini udah lancar nggak Al-Fatihahnya? Iya. Oke, Dewa izin pamit ya semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh Bang Dewa. Makasih banyak Bang Dewa. Bunda, Romo Pier, aku udah lama gak mendengarkan baca Al-Fatihah, coba diulang lagi. Siapa tahu lupa. Oh yeah. He asking about say salam to people first. Suaranya Suara. Bunda. Izin Bunda, suaranya kecil Bunda. Waduh. Om Pier ini mualaf teman-teman, masih berusaha ya. Masya Allah. Lo kenapa ini? Oh ini deh. Suaranya Bunda, suara mic-nya kakak deketin. Would you hold this please? Make it straight. She walked away for a moment, if anyone understands English. Yeah. Oh, here she comes back. Ah, she's coming with her. Teman-teman Masya Indonesia. Allah. Say something. Hello again. Hello, hello. Assalamu alaikum, everyone. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, sudah jadi orang Indonesia nih teman-teman nih, tuh kopiah nih. Masya Allah. I agree. Iya. Iya. Indonesian people. Kopiah. Iya. Oke. Silakan Bang Handi Sabar. Mau ngomong apa? Ya langsung aja Bunda, Al-Fatihah aja dulu, aku mau dengerin, udah lama gak denger, itu aja. Oh, he said it's been long time didn't hear your Al-Fatihah. Ah, Nah, okay, say it. I'll hear my prayer. Ya Allah, inilah salatku. I'm here with my wonderful wife. Aku di sini bersama istriku. Thank you for this day. Terima kasih atas hari ini. Thank you for this life. Terima kasih atas kehidupanku. Thank you for my wife. Terima kasih atas adanya istriku. Itu kebiasaan beliau tuh kalau mau bilang Fatihah tuh pasti berdoa dulu. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal Aduh sayang banget signalnya ya.
Sinyalnya, ya Allah. Bir. Allahu Akbar. Ayat kursi Bang. Soalnya dia dekat bandara sih, jadi signal di situ. Iya Andi. Kurang dekat mic-nya Bunda. Bunda, mic-nya kurang dekat. Ilahuel. Qayyum. La tahuzahu. Senato welanom. Bahumu fish samawati. El ardi. Mandelavi. Yasfaun indahu. Ila bimasha. Illa bi'isni. Ila biifni. Ya'lamu. Ya'luma. Baina. Baik. Aidihim. Aidihim. Wa ma Wama khalfahum. Kursiyahu samawati wal ardi mandalavi yasfaun Wah. inda. Yashuma wa huwal aliyah azim. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Amin. Jadi lancar, mudah-mudahan tambah lancar. Ayat kursi yang panjang teman-teman. Masya Allah. Alhamdulillah. Thank you. Good. Good job. Good job. Good job. Masya Allah. Ya, ya. Masya Allah. Untuk aki-aki berumur 78 tahun ngapalin ayat kursi. Sejak Bang Handi dulu nanyain, itu ngapalin ayat kursi teman-teman. Masya Allah, lumayan ya. Gimana menurut teman-teman? Kakek-kakek. Alhamdulillah, 78. Masya Allah. Gimana Bunda Mantap, Rahma? Bun. Walaupun terbatas. Mantap, Masya Allah. Masya Allah. Bang Handi harus sering ngecek nih kayaknya Bang Handi nih. Itu benar. Iya. Udah Good berapa job, bulan good ya job nggak gitu Bang lihat? Handi. Good job. Good job. Kerja bagus. Saya baru start kata beliau. Enggak. That's good. Mantap. Mantap. Did it? Islam itu. Handi. Handi. Bala Handi. Iya, Om Kire. Mantap. Bunda. Rama. Mantap. Say. Assalamualaikum. Bang Zuma. Pierre. Mantap. Host mantap. Masya Allah. Beliau bisanya bahasa Indonesia bilang mantap teman-teman. Oh, jadi komunikasi hari-hari bahasa Inggris ya, Bun? Komunikasi sehari-hari. Enggak, bahasa Manado dia. Tidak mau gitu Bunda Rama. Iya. Ya macam mana lah kan? Terpaksa. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Apa ada yang ditanya Bunda Rama sama beliau ini biar sambil nunggu si orangnya itu. Ada yang tanya Bunda Rama? I cannot speak English. Bahasa Bugis aja Bunda. Enggak apa-apa. Oh, kata beliau, you just did. Engkau saja melakukannya. Kata beliau, you just did. Little apa tuh sedikit little. I don't speak English but a little gitu loh. What a little. More English than I know Indonesian. Lebih bagus Inggrisnya daripada bahasa Indonesia saya. Monggo, Bunda Rama nanti tak terjemahkan. Monggo, mawon nanti tak terjemahkan. Masya Allah ya, aku kok saya jadi kaku bahasa Indonesia ya? Aku terharu. Beliau terharu. Kagum ya, aku kagum dengan Mr. Pierre ini yang sekalipun dia udah ini ya, maksudnya bukan dari awal dia bersyahadat kan, bukan dari lahir, Islam dari lahir itu ya belum tentu bisa menghafal ayat kursi loh. Secara umum ya, saudara-saudara kita yang
Ini Masya Allah ya, beliau udah ini. Insya Allah akan lancar. Insya Allah akan lancar. Bunda minta ikhlas saja yang pendek, coba Bunda minta. Ingin Al-Ikhlas, suratul Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Your paper. Beliau punya Sayangnya jaringannya Bun. Oh, ditunggu Here's yang some place. bersyahadat ini. I'm sure. Iya. Allah. Iya. Bunda cuma 2 orang di situ, Iya. Bun. Rumah luas begitu. Iya, cuma berdua. Makanya cuma berdua. Kan nunggu Bang Handi. Kemarin Bang Handi minggu lalu katanya mau datang di airport, ditunggu di airport belum nongol. Rupanya balik lagi Bang Handi. Tempatnya Bunda itu rumahnya gede, tapi ada kamar-kamar buat, masih ada penghuni kos Bunda. Banyak berisi. Kebetulan lagi kosong hari ini. Nah itu Bunda Rama, ayo sono kos gratis. Nah ini beliau ada Iqra tuh, baca Iqra beliaunya. Mantap. I'm still so much a beginner. Saya baru mulai. Okay, just read that Iqra. Where is your Iqra? Read that. It's okay. Saya baru memulai. Ayo, read. Iqra. Okay, the first. Yeah. A, ba, ta, tha, ja, ha, ka. Ha. Yeah, ha. Okay. Yeah. The K is totally silent. Yeah, I know. Okay. Da, Da. za, Okay. ro, za, Okay. sa. Okay. No, reach here. This practice it. Oh, Yeah. I don't want to do that. Yeah. Practice. Ra. Za. Okay. From the beginning. Yeah. Ba, a, Good. ba, Good. ba. Wonderful. And then Ta, ba, good. ta, ba, Wonderful. ba, ta, Masya Allah. ta, ba, Good. ta, ba, ta, The next page. Next page. How about that? Yeah. ba, ta, tha, What is that? ba, ta, tha, Oh, that's good. tha, ba, Good. tha, very good. Good. ba, tha. Good. Did we do this one? Yeah. We did. Okay. Ta, ba, Only one. last one. Yeah. That. Ja, How about that one? The title, yeah. ja, ha, Good. ja, ha, Good. ja, ha, Sa. tha. Good. Yeah, I messed up there. It's okay. Ha, ja, tha, Good. ba, ha, tha. Yeah. Hooray. I think it out. Hooray. Ternyata teman-teman. Anyway, Okay, good.
Good. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman. Mohon doanya semoga Bunda Rama doakan Romo Iqra 1 nanti masuk Iqra 2 nggih. Dulu beliau ini pendeta Kak Bun? Bunda Rama. Atau enggak? Dulu beliau pendeta. Beliau ini dulu adalah di altar, di depan altar salib itu, salib maaf, palang kayu. Pemuda altar, who were you when you were in a church? I said the Alkalite. Yeah, altar boy or acolyte. Ya, Alkalite namanya kalau di sini, pemuda altar. Jadi kayu palangnya itu ditaruh di atas pusar, di perut, lalu diangkat gitu ke altar. And I was the head acolyte. Iya, dan saya waktu itu pimpinannya Alkalite, pimpinan pemuda altar itu. So I trained the new people. Jadi saya lah yang melatih orang-orang baru, petugas baru. Masya Allah, Bunda Rama. Tanya. Masya Allah. Bunda Rama nih, pemuda altar. Jadi Bun, keluarganya Mr. Bang Pierre ini udah banyak juga yang mualaf. Bang Pierre ini udah banyak mualaf juga Bun. Romo anak tunggal Bunda. Oh anak tunggal. Anak tunggal, ternyata malah anak tunggal nggak mau jadi Kristen. Subhanallah. I just told her that the only one kid. Yeah. Yeah. I have a half brother. Tapi saya punya setengah saudara setengah, maksudnya seibu. But we are not close at all. Tapi kami tidak dekat sama sekali. I unfortunately never trusted him. Ya, dan sayangnya saya tidak pernah mempercayainya. But he's not in America, right? He's in France. Oh, di Prancis, ya. If he's still alive. Kalau beliau masih hidup katanya. Iya. Tapi ayahnya ini ateis Bunda Rama. Ibunya Kristen, ibunya Protestan. Romo ini ayahnya ateis, ibunya Protestan. Berarti ateis itu udah lama populer di ini ya, udah lama populer di Amerika ya, ayahnya aja udah ateis ya. Iya di Prancis, kan Prancis duluan yang ateis itu Prancis duluan. Jadi orang tuanya Bang, mertuanya Bunda orang Prancis ya. Ateis. Orang tuanya Pak. Orang tuanya Romo aja sudah ateis. Orang tuanya Om Pierre itu dulu teman sekolah saya, Bunda Rama. Masa sih? Tuanya itu Daeng. Itu namanya inkarnasi. Ketularan begitu Someone sending their prayer for you. Yeah, there's Allah. You both guys go to the paradise. Amin. 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 Thank you. Thank you. Kita di surga ya paradise ya. Ya, monggo tanya apa lagi? Bagaimana perkembangan Islam di Amerika dan bagaimana kenapa Kristen penurunan di sana? Beliau suka makanan pedas Bunda Rama, Bang Handi. Oh, suka makan cabai ya? Spice. Ini dari Bang Handi nih, dari Bunda Rama nih. Rendang, do you like rendang? Yes. Oh, suka rendang rupanya. Bagaimana Bun? Tanya Bang Pierre. Bun, tanya Bang Pierre, gimana rasanya menjadi seorang Muslim? Gimana caranya menjadi seorang Muslim? Bagaimana rasanya menjadi seorang Muslim dibanding ketika dia oten? Coba. Perasaan hatinya begitu, batinnya gitu. How do you feel? Romo, how do you feel? Karena beliau sudah sepuh ya. Jadi ya kita panggilnya Romo lah. Sekaligus untuk menyadarkan teman-teman Katolik bahwa Romo itu bukan milik kalian, itu miliknya masyarakat Jawa.
Jawa, artinya bapak. How do I feel about what? How do you feel after you converted to Muslim? Oh, I feel great, and I felt great. Saya kala itu merasa sangat melambung, dan sampai hari ini pun merasa masih melambung. Why? Oh, very good. Why you feel great? Lebih pun mencari agama Islam ini. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. And what it made me do, Sebab beliau tuh udah ninggalin gereja 50 tahun mencari agama yang benar, baru ketemu. 54 tahun Masya Allah. meninggalkan gereja. when I left the Episcopal Church Ketika saya meninggalkan gereja Episkopal Protestan, about 60 years ago, ya, itu lebih kurang 60 tahun yang lalu. it wasn't because I didn't believe. Tidak percaya Tuhan. I believed in God. Saya percaya Tuhan. In fact, I probably prayed more after leaving the church than while I was going to church. Dalam faktanya saya berdoa lebih banyak kepada Tuhan setelah meninggalkan gereja dibandingkan waktu saya masih di dalam gereja. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, yang Bun, satu lagi pertanyaanku ya. Apa yang melatari dia meninggalkan Kristen? Apa yang melatar belakangi sehingga dia meninggalkan Kristen? Silakan Bun. Baik, terima kasih Bunda Rama. The next question, what the reason Berhenti. for you living Christianity that time? It was so difficult a decision. Itu suatu keputusan yang sangat berat sekali buat saya, Mas. I thought our minister was wonderful. Tiap 10 orang beda-beda pendetanya teman-teman kalau di gereja itu. There was Dia adalah orang yang sangat mengagumkan. there was too much I thought was wrong with the religion. Dia lebih kepada agamanya itu yang menurut saya salah. Especially the Trinity. Lebih khusus tentang Trinitas. Saya tidak bisa terima. Too often we were praying to Jesus Terlalu sering kami itu harus berdoa kepada Yesus, and not to God. bukan kepada Tuhan. And I disagreed with that. Saya tidak percaya hal itu. I talked to my mom. Oh, you didn't tell me about this. Wow, beliau nggak pernah nyeritain ke saya loh, Bunda Rama, kalau nggak sampean tanya tuh loh. Wow. No, I mean it's what? Because she's the one that Wow. asked me to talk to the minister. Ya. Wow. Jadi begitu. Wow. So I talked to my mom. Saya bilang kepada ibu saya, She did not influence me. She wanted me to stay dia in the church. mau saya untuk ya tinggal aja lah, tetaplah di gereja. But she did not. In America, we say twist my arm. Tapi dia tidak mematahkan dengan saya. Istilah kami di Amerika, berseberangan dengan saya, menyakiti saya. Jadi dia tidak mematahkan dengan saya. So Itu umur 16 tahun teman-teman. Jadi dia bilang, besok tahun depan kan saya 17 nih Mama. Kalau di Amerika kan 17 tahun itu udah boleh menentukan sikap sendiri. Jadi katanya tahun depan saya tidak mau ke gereja lagi Mama. Jadi sebelum masanya tiba, beliau itu udah ngomong dulu gitu loh. Anak yang baik, anak yang baik. So I spoke with my minister. Jadi saya akhirnya mengikuti permintaan mama saya untuk bicara dengan menteri saya. Pendeta menteri, pastor menteri. And we had a wonderful conversation. Kami kala itu punya percakapan yang sangat menarik. We explained each other's point of view. Masing-masing di antara kami menyampaikan poin-poin yang kami percayai. And he said, I understand. And he asked that I would stay on
and train a new head of acolytes. Pendeta meminta saya untuk, oke, pendeta itu mengerti mengapa saya ingin meninggalkan gereja, tapi ia meminta saya untuk melatih pembawa palang kayu yang baru. Karena saya kan kepala altar nih, pemuda altar, agar ada training yang saya lakukan untuk calon-calon pemuda-pemuda altar yang baru. Dan saya menyanggupinya. Jadi beliau diminta pendetanya, oh jangan keluar dulu, lu latih dulu nih, training dulu nih yang baru-baru. Kamu kan kepala altar, pimpinan altar. Dan beliau melakukannya. Masya Allah, teman-teman. Insya Allah. Masya Allah. Mantap. Jadi poinnya di antara penganut Kristen ini banyak memang yang kebingungan. Jadi kok berdoa kepada siapa kan? Kebingungan mereka. Akhirnya seperti Bang Pierre ini kan akhirnya lebih banyak dia berdoa Romo kepada Pierre ini, Yesus. kalau Romo tuh malah nggak rela. Romo ini tidak rela kalau berdoa kepada Yesus gitu. Seyogianya berdoa tuh kepada yang ciptain Yesus. Jadi nggak rela hatinya itu. Berarti yang beliau pakai, Bun, yang beliau pakai bukan Lai punya ya, kitab terjemahan Lai. Yang dia pakai KJP ya, King James Version. Yang di situ masih God. Ala Bapak kan God kan, ala Bapak kan God di situ God. God. Translation. Iya. Kalau di sini kan udah berubah mereka, Indonesia lah itu udah berubah. KJP masih God, Tuhan. Jadi yang Tuhan itu ya Bapak itu mereka di sana. Sementara dipaksa berdoa kepada Yesus. Dia bingung kan akhirnya mengundurkan diri. Jadi penonton ku tengok berkurang, oten-oten itu enggak kuat mendengar pengakuan kesaksian Pengakuan Romo. Bang Pierre ini. Romo Pierre ini kabur lah mereka kasihan ya. Bahkan Timoten. Iya, betul sekali. Jadi mereka tuh kan datang tuh cuma juru sorak aja. Nah, begitu ada pengakuan dari orang tua, oh jadi ini yang syahadat belum jadi, belum syahadat tadi, ditunggu ya? Iya, Bunda. Jadi, well, say thank you, bro. Teman-teman, sedulur semuanya, say thank you and make you waving. Thank you so much for the questions and the Romo conversation. Pierre. Kasih ada pertanyaan. Thank you Romo Pierre. Terima kasih saya Bun sampaikan. Thank you Romo Pierre. Ada beliau sudah menjawab. I love you, we love you, we love you, we love you, we love you. We love you. Masya Allah. Thank you, I love you too. Thank you. Monggo dulu Bang Zuma, Bang Handi, Bang Adiansa, Abang aduh nggak nampak nih mata Bunda nih. Bunda dari samping nggak nampak. Dan wabil khusus ini hostnya Tuan host dan tuan-tuan semuanya sekali lagi. Bunda Rama pamit, terima kasih questionnya ya. Ya Bun, thank you Bun. Saya juga terima kasih udah bersedia menjawab. Sama-sama. Cepat datang kemari, cepat kunjungi Bunda, jenguk-jenguk Bunda di sini ya Bunda Rama ya. Insyaallah, insyaallah Bun. Insyaallah Bunda. Amin. The conversation and the question are mantap. The conversation and the question are Mantap. Mantap. Oh, mantap. Masya Allah. Oh, thank you, thank you Romo, thank you Romo. Kata Romo pertanyaannya mantap. Pertanyaan saya katanya mantap ya, pertanyaanku katanya mantap. Iya. Thank you. Pertanyaannya mantap, percakapannya mantap katanya. Wah, Romo belajar bahasa Indonesia cuma satu, mantap. One more, say thank you, terima kasih. Terima kasih. Is that good? Jadi, Good. Could you make it louder? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Louder. Assalamualaikum, everyone.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romo. Masya Allah. Mantap ya. Iya. Itu fakta bukti. Kepanasan si Abdul. Fakta bukti bahwa itu ya orang-orang barat sana itu sudah kebingungan. Karena tertulis di situ God, Tuhan, tapi penyembahannya kepada Yesus. Kepada Lord, Tuhan. Mereka bingung akhirnya bersyahadat. Nah, ya Abdul ya, jangan kepanasan. Tabahkan hatimu Abdul. Oke, izin Bunda, nih ada 2 tamu kita Bunda. Kita sambil nunggu, kita nggak mengharap juga ya beliau mau syahadat atau enggaknya ya. Yang jelas kita bersusun saja kepada pencari Tuhan tadi. Ya mungkin habis token ya teman-teman semua ya, habis token jaringannya hilang gitu ya. Apa? Oke, selamat pagi Tiber dan Xbrad. Selamat pagi. Tiber, Xbrad, apa nih? XB. Selamat pagi. Bang Tiber, Bang XB, monitor. Ya Allah. Di sini kita turunkan. Bang XB, monitor. Oke. Turun. Dipanggil juga. Lanjut Bunda. Jadi ditunggu nih sampai kapan? Dia mau masuk lagi Bang? Gimana Bunda? Beliau mau masuk lagi, ditunggu ya sampai masuk ini. Enggak lah Bunda, tadi udah dibilang sama Bang Andi. 5-10 menit, berarti kan udah lebih nih dari 10 menit Bunda. Enggak datang juga dia. Teman-teman yang di bawah juga tadi udah nyariin akunnya, katanya hilang akunnya Bunda. Ya lebih baik rungkatin aja, ini udah di sini udah masuk subuh. Enggak ini, belum mau ditutup. Ya, mau kita tutup boleh, kita tutup Bunda. Apa? Brunda juga udah istirahat. Saudara yang lain ini udah mau tutup, ini mungkin mau istirahat karena kalau nggak datang juga itu ya tutup aja. Tutup Bang Daeng, Bang Hadi atau siapa. Monitor. Tat.